dari Bapak. Ya, Oke. Bapak Girindro Pringgodikdo, Eskom MT. Eh, education ya. S1-nya bachelor's degree pada atau di Universitas Komputer Indonesia Bandung, jurusan Information Technology pada tahun 2008 sampai 2012, master's degree atau S2 di Institut Teknologi Bandung, jurusan atau majors Electrical Engineering tahun 2015 sampai 2017. Untuk experience ya, ini Pak Pringgo yang paling terbaru adalah merupakan founder dan CEO dari Cyber Army Indonesia, yang merupakan atau dari kolaborasi dari webinar pada pagi hari ini antara ITTS dengan Cyber Army Indonesia. Di Bapak Pringgo uh, sudah menjadi CEO dari Cyber Army dari September 2018 hingga saat ini. Kemudian untuk license-nya, ya, license dan certification, uh, Pak Prigo ini mendapat sertifikasi dari Cisco Certified Network Associate atau CCNA. Kemudian ada Cyber Security Nexus Fundamentals atau CSXF yang dikeluarkan oleh ISAKA. Dan yang ketiga adalah Offensive Security Certified Professional atau OSCP yang dikeluarkan oleh Offensive Security. Adapun skills yang dimiliki atau yang menjadi expertise dari Bapak Pringgo adalah penetration testing, vulnerability assessment, web application security. Mungkin itu saja dari CV yang bisa saya sampaikan. Untuk materi dan topik terkait dari Helium SH ya dari Bapak Pringgo, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. ya, terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, rekan-rekan, saya Pringgo Digdo. Di sini sebenarnya lebih ke produk helium ya. Saya lihat presentasi Pak Dimas itu udah oke banget sih. Kalau terkait dengan VA sampai ada demo XSS-nya, saya melengkapi terkait dengan bagaimana kita melakukan vulnerability assessment menggunakan tools ya. Banyak tools sebenarnya. Teman-teman bisa cek. Tapi kalau pada kesempatan kali ini saya menggunakan Helium ya, yaitu produk sendiri dari Cyber Army untuk melakukan vulnerability assessment. Kurang lebih seperti itu. Nah, perkenalan sebentar tadi sudah dibacakan juga. Saya lulusan S1 di Unikom Bandung dan S2 di ITB. Sekarang aktivitasnya di Cyber Army, membangun bersama teman-teman. Kemudian saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi dan kalau ada waktu luang saya menulis gitu ya. Tulisannya dijadikan buku, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk ke toolsnya, saya ingin menyampaikan sekilas ya terkait dengan secure SDLC. Jadi kalau kita bicara bagaimana bikin software, pembuatan aplikasi yang aman itu seperti apa sih gitu ya. Yang saya pahami saat ini ada namanya secure SDLC ya. Ini semacam pola pikir atau framework, metodologi bisa dipakai seperti itu supaya teman-teman dev atau developer ini membuat aplikasi secure by design, bukan secure by incident gitu ya. Selama ini kan yang tidak sedikit saya jumpai teman-teman bikinnya secure by incident. Kalau ada kejadian, oh baru tuh patching sana sini gitu ya. Ngepatchnya nggak beres juga, timbul vulnerability yang lain gitu ya. Nah, gimana caranya dev bikin aplikasi yang aman by design ya? Kurang lebih seperti itu. Ini metodologinya. Jadi ada proses desain di situ, ada arsitektur risk analysis ya, atau bisa dikatakan threat modeling. Kita melakukan kira-kira potensi vulnerability pada aplikasi itu apa saja sih gitu ya. Itu dipetakan, lalu kontrolnya seperti apa, lalu baru diimplementasikan di coding gitu ya. Secure codingnya seperti apa, sudah didemokan juga oleh Pak Dimas tadi.
SQL injection ya salah satunya itu harus pakai MySQL query escape gitu ya. Lalu setelah diimplementasikan di sisi coding ada namanya testing gitu ya. Testing ini sebenarnya untuk teman-teman developer nggak cuma testing fungsi aja, apalagi teman-teman QA gitu ya. Yang penting proses bisnisnya jalan di aplikasi gitu. Tapi juga dites di sisi security-nya. Gimana caranya kalau saya bisa mendapatkan data yang rahasia misalnya ya dari sisi aplikasi gitu ya. Itu juga dicoba dilakukan skenario uji seperti itu. Jadi dalam testing ada proses QA-nya, fungsi functional test dan juga ada security test. Nah, ini di proses testing VA dan pentest ya, VAPT itu ada di tahapan ketiga gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan VA, bisa melakukan pentest. Lalu kapan saya melakukan VA dan pentest? Seperti apa sih bentuknya gitu ya? Atau seperti apa caranya gitu ya? Nggak sedikit juga teman-teman startup gitu ya, atau teman-teman perusahaan lain, mereka kekurangan orang-orang yang melakukan testing gitu ya, orang-orang security-nya, pentesternya kurang gitu ya. Sehingga ya udah deh kita VA aja deh, waktunya singkat, lalu deadline-nya banyak gitu ya, aplikasinya banyak yang akan dikembangkan selanjutnya, terus harus aman pula gitu kan. Kalau kita bicara pentest minimal 5 hari sampai 7 hari ya, yang sudah disampaikan tadi. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Sedangkan deadline kita padat nih gitu. Oke, berarti kita butuh VA dulu. Setidaknya kita melihat ini potensi kerentanannya apa aja deh gitu ya sebelum aplikasi dideploy ke production gitu ya. Nah, setelahnya oke, di patch lalu baru di deploy ke production. Kurang lebih seperti itu sekilas terkait dengan secure SDLC. Nah, posisi VA itu ada di bagian testing gitu ya, dan itu salah satunya ada namanya Helium tools untuk melakukan vulnerability assessment. Oke, nah dari awal saya melihat beberapa pain point, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi individual nanti. Beberapa diantaranya mungkin ya teman-teman juga bisa tambahkan. Kalau kita bicara VA itu banyak banget VA. VA tools apa aja, A B C D E gitu ya, banyak banget gitu ya. Iya benar gitu ya. Dan mereka berjalan sendiri-sendiri ya, terpisah gitu ya. Sehingga kita harus install macam-macam meskipun sudah ada OS khusus yang mengumpulkan tools-tools itu gitu ya. Tapi tetap aja kita butuh komputer, kita butuh duduk, lalu kita butuh menjalankan programnya gitu ya. Belum lagi kalau ada tools yang harus dikonfigurasi. Itu ya yang saya lihat ya dari teman-teman di organisasi. Oh ini konfigurasinya nih susah gitu ya, sehingga ya udah deh kita nggak pakai tools itu karena konfignya susah. Lalu ada juga karena toolsnya beda ya pasti user interface-nya juga beda gitu ya. Ada yang UI-nya bagus, tinggal klik-klik aja. Lalu ada juga yang hasilnya log doang gitu ya. Di terminal ini hasilnya hitam putih doang gitu, yang gimana cara bacanya. Oke, kalau yang sudah pengalaman banyak nggak masalah gitu. Tapi kan kita harus regenerasi gitu ya. Gimana caranya biar lebih cepat adaptasinya gitu kan. Sehingga itu salah satu hal yang bermasalah gitu ya, yang menjadi tantangan, yang menjadi isu. Nah, lalu ada juga teman-teman di organisasi kita kurang infrastruktur, kita kurang server, kita kurang infrastruktur ya tentunya kita nggak bisa install berbagai macam tools gitu ya. Kita install satu tools aja deh gitu ya. Sedangkan yang mau dites banyak gitu ya, skenario-nya banyak gitu, nggak cuma satu doang. Nah, itu beberapa hal terkait dengan pain point yang saya dapatkan di organisasi gitu. Mungkin di TTS Pak Dimas, Pak Ihsan dan lain-lain ada pain point lain bisa ditambahkan nanti ya, buat data baru. Dan tentunya ada tools yang
yang beragam ya, ada open source, ada berbayar, tapi juga tidak sedikit ya udah kita bayar atau kita pakai sendiri secara gratis gitu, kita install sendiri, konfigurasi sendiri, belajar sendiri ya, itu yang kita lakukan. Nggak masalah, sekali lagi tidak masalah, tapi kalau kita bicara deadline yang banyak, kemudian pembuatan aplikasi yang cepat gitu ya, itu akan menjadi masalah. Oke. Nah, dari sisi user ya, saya juga pentester, rekan-rekan, melakukan pentest di beberapa aplikasi ya, di beberapa organisasi. Personality bagi saya itu kalau banyak tools susah manage-nya. Ada OS yang mengumpulkan banyak tools, ada gitu ya. Tapi paling 4 atau 5 tools yang saya pakai secara pribadi seperti itu ya. Karena kebutuhan orang beda-beda. Sehingga untuk kalau saya bisa pakai banyak tools ya berarti saya harus manage tools itu, terus saya harus update gitu ya. Belum lagi kalau saya harus ini pentestnya di production nih. Sebelumnya kan saya harus VA dulu kan untuk dapat datanya. Ya udah, kalau di production mau nggak mau di luar jam kerja gitu ya. Kalau nggak 1 minggu Senin sampai Jumat tapi malam gitu ya. Kalau saya standby terus komputer saya nggak ada isu juga, tapi ada isu oleh orang lain gitu ya, dengan orang lain gitu ya. Nggak, komputernya nggak kuat lah gitu ya, atau macam-macam lah gitu ya. Ini salah satu isu. Jadi kita perlu VA tapi sambil tidur toolsnya jalan gitu ya. Dan kita perlu VA secara terschedule, terjadwal. Jadi nggak harus saya klik start dulu baru running, tapi ya udah saya mau VA setiap hari Minggu deh gitu ya, Minggu pagi, kemudian setiap hari Rabu gitu ya, 2 kali seminggu itu bisa, dan secara otomatis. Jadi nggak perlu buka komputer lagi, buka laptop lagi, menjalankan tools. Dan juga kalau kita bicara result ini hampir sama ya dengan yang tadi, setiap hasilnya itu berbeda-beda. Jadi untuk new tester atau untuk saya sendiri, saya suka kelupaan nyimpan log gitu ya. Lognya di mana sih? Saya taruh di desktop semuanya gitu ya. Namanya mirip-mirip gitu ya. Log 1, log 2 dan seterusnya. Sehingga pas saya butuh log target A, ini yang target A yang mana gitu ya. Itu pengalaman pribadi. Oke, ini sama different user interface. Ada yang bisa diklik gitu ya, ada juga yang terminal atau ya udah harus diketik dulu komennya. Nah, ini beberapa pain point dari organisasi maupun dari individu ya. Mungkin teman-teman juga punya pain point, bisa kita diskusikan seperti apa pain pointnya. Nah, sehingga dari latar belakang ini gimana nih caranya kita bisa bikin platform yang bisa mengcover masalah itu gitu ya. Sehingga cobain deh kita bikin Helium gitu ya. Bisa mengcover beberapa masalah yang tadi. Yang pertama ya pasti kalau kita bicara VA pasti otomatis, lalu ada ini khususnya ke pengguna baru ya. Jadi Helium ini dibangun supaya semua orang bisa melakukan VA tanpa harus ketergantungan dengan satu atau beberapa orang expert di security untuk melakukan VA. Jadi nggak ada blocker tuh nanti tuh kalau teman-teman developer saya mau VA, ya udah nggak usah nunggu orang security dulu gitu ya, pakai dulu tools yang ada gitu ya, sehingga bisa jalan langsung gitu ya untuk security assessment-nya. Kita bikin lebih mudah. Lalu ada tim collaboration-nya, ini juga kalau kita bicara tools yang stand alone tadi, ya udah di laptop saya cuman saya aja yang pakai gitu ya. Hasilnya cuman saya aja yang baca. Kalau saya punya 5 orang anggota tim dan semuanya mau baca gimana? Saya kirim satu-satu, ya bisa juga sih gitu ya. Tapi kan nggak efisien gitu ya.
ya udah kita bikin collaboration tim deh di platform ini gitu ya, sehingga semuanya bisa melakukan assessment, semuanya bisa membaca hasil assessment tadi, dan tentunya ini menghemat waktu, efisien, dan lebih cepat scan-nya karena nggak pakai komputer saya. Core-nya sedikit kalau komputer saya, RAM-nya juga sedikit gitu ya. Beda kalau kita pakai yang cloud. Nah, ini kurang lebih seperti itu yang dicoba, yang kami coba untuk memecahkan masalah yang tadi gitu ya, dari organization pain point dan juga dari pen tester atau individual pain point-nya. Bentuknya seperti ini saya lebih ke tools aja ya teman-teman ya, nanti ada demonya Ikat dulu juga. berarti di depan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi apa yang ada di Helium ini, sebisa mungkin, jadi mindset pertama yang dibangun di Helium ini adalah semua orang bisa melakukan VA, ya. Enggak cuman orang teknis deh, orang ya, siapapun gitu ya. Anak SD, anak SMP bisa melakukan VA gitu ya. Mindsetnya seperti itu, sehingga kita bikin semudah mungkin. Yang kedua adalah VA itu nggak cuma di aplikasi aja ya, khususnya ke serangan-serangan tertentu, tapi memang ada beberapa tools yang harus dilakukan juga gitu ya, sehingga kita bikin kategori-kategorinya. Yang pertama memang ada web application scanner. Ini udah banyak banget ya tools VA, dan semua orang bisa install, bisa pakai. Kita kumpulkan di sini di Helium, ada website scanner, lalu ada directory, karena nggak semua website scanner itu mengenumerasi directory, nggak semua ya. Kita sediakan directory, kira-kira ada berapa banyak ya directory-nya. Lalu juga ada WordPress scanner, ini khusus ke CMS, dan ada security headers, ada reconnaissance ya, ada website recon di situ, dan ada website tag. Jadi website tag itu khusus saya mau tahu Cyber Army atau ITTS itu teknologinya pakai apa sih gitu, backend-nya pakai apa, nah bisa dicek pakai itu gitu ya. Lalu ada juga subdomain, ini menarik ya, kalau saya lihat tadi ada bug bounty ya, bintang titik tokopedia.com. Nah itu kan bisa dicari tuh, banyak banget tuh subdomainnya, itu bisa kita coba cari subdomain dan coba cari vulnerability-nya gitu ya, dan dilaporkan. Lalu ada git exposure, ini akhir-akhir ini sering banyak kejadian teman-teman pentester, teman-teman bug hunter nemuin git dan bisa diekstrak gitu ya, sehingga ini penting untuk melakukan testing di web aplikasi atau melakukan bug hunting gitu ya. Jadi diadakan ya tools ini. Lalu ada XSS scanner dan ada SQL injection scanner. Nah, ini yang kategori yang pertama. Yang kedua itu ada di infrastruktur. Ini lebih ke network ya. Jadi intinya adalah kita cari port yang kebuka apa aja, service yang kebuka apa aja, lalu kira-kira isu dari vulnerability di layanan tersebut apa, gitu ya, rekomendasinya apa, kurang lebih seperti itu. Selain itu ada FindDNS, ada Spring for Shell, ini yang terbaru ya. Ini untuk deteksi aja, kita kira-kira vulnerable nggak terhadap serangan ini ya, terhadap vulnerability ini, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada yang terbaru mobile apps scanner. Jadi ini tantangan tersendiri untuk teman-teman pentester, karena kalau kita bicara pentest mobile itu banyak device ya, banyak software yang harus disediakan, diinstal. Salah satunya gimana caranya kalau saya melihat isi dalamannya aplikasi ya, reverse engineering kurang lebih gitu ya, atau static analytic security testing gitu ya, itu harus diinstal tuh dan installnya agak ribet gitu ya. Nah kita bikin supaya ya udah tinggal pakai aja, nggak perlu diinstal gitu ya, sehingga bisa lebih memudahkan teman-teman untuk melihat hasil dari kode dari mobile apps. Oke.
Lalu ada encryption scanner, ini lebih ke SSL, TLS. Sebenarnya ini masuk ke network juga ya, tapi kita bedakan berdasarkan jenis scannernya gitu ya. Jadi melihat misalnya saya pakai SSL, ini chippernya A, B, C atau D gitu ya, itu bisa dicek. Oke, bentuknya seperti ini. Ada ya fiturnya, ada condition monitoring, ada scan via tools ini tadi ya, via toolsnya. Lalu teman-teman bisa schedule juga, mau hari apa, mau jam berapa gitu ya, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali gitu, itu bisa. Lalu ada bulk scanning, paralel dan bulk scanning, jadi kita bisa melakukan scanning di banyak domain dengan satu waktu, atau satu domain dengan banyak tools, itu juga bisa. Oke, lalu ada history dari scanner, ya, dari scan yang kita pakai tadi, lognya di mana aja sih, nyimpannya di mana aja gitu ya, nggak perlu pusing lagi. Dan ini attack surface yang tadi ya, kita bisa tahu back end teknologi yang dipakai itu apa aja, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu ada workspace, ini khusus ke seperti kalau di Excel itu seperti sheet gitu ya, sheet 1, sheet 2 gitu ya. Khusus saya mau workspace 1 itu untuk perusahaan A misalnya, workspace 2 untuk ITTS gitu ya. Jadi semua aplikasi dimasukin ke situ. Jadi nggak kecampur. Dan juga ada manage team, ini bisa di-add timnya. Lalu ini yang mobile dan ada API access. Nah, kenapa kita bikin API access? Tujuannya supaya teman-teman khususnya ya, ini enterprise, khususnya enterprise yang bisa, saya mau dashboardnya yang beda deh, nggak mau pakai dashboard Helium gitu ya. Ya udah, tembak aja ke API kita. Jadi kita bikin API-nya, dan teman-teman enterprise bisa nembak sana dengan dashboard yang beda. Karena kebutuhannya macam-macam tuh, kalau enterprise ada SOC, saya mau gabung ini dengan data SOC gitu ya, berarti kan dashboardnya nggak sama gitu ya, sehingga ya udah kita open API. Kurang lebih seperti itu untuk fiturnya. Lalu bentuknya seperti ini. Oke, saya coba stop share dulu, saya screen. Oke, ini ya. Jadi kalau saya masuk ke sini, ke dashboard, saya sudah login, teman-teman. Ini ada sampel projectnya. Jadi saya pakai, sebentar saya beresin Kang Zoom dulu nih. Oke, saya pakai yang sampel project aja ya, karena masih nggak banyak. Kalau yang workspace ini udah banyak banget sih, nggak usah. Oke. Nah, ini saya pakai sampel project. Jadi targetnya apa? Ya udah saya tambahin aja. Contohnya ini ya, teman-teman bisa coba tes portal Helium SH, itu bisa dicobain. Terus saya add, ya saya scan aja, mau apa nih scannya gitu ya, banyak ya. Ya website scanner deh misalnya, tes portal Helium misalnya gitu ya. Saya start scan aja, tinggal tunggu aja. Nah, yang kedua, saya mau bug hunting, misalnya gitu ya. Saya mau bug hunting. Salah satunya saya cari subdomain. Ya udah saya cari subdomain deh. Contohnya apa tadi? Tokopedia ya, nggak usah deh. Microsoft aja. Microsoft.com. Ini boleh ya, nggak apa-apa ya. Microsoft.com, saya add di sini. Terus saya find subdomain. Oke, sub ms gitu ya. Namanya kurang lebih seperti itu. Start scan. Jadi dia akan cari semua subdomain yang ada. Oke. Attack surface, misalnya ini belum kelihatan attack surface-nya. Oke, berarti saya attack surface-nya dapat dari, biasanya dapat dari find open port. Sorry, yang pertama website tag ya. Web tag
untuk tes portal Helium. Oke, ini udah dapat ya. Ini teknologinya. Sebenarnya Attack Surface itu kita lebih bikin visualisasi yang bagus aja gitu ya. Tapi scan-nya bisa di sini juga. Lalu portnya bisa kita cek, find open port di sini. Open port misalnya ya. Tes portal, tes Helium. Gitu ya. Biar lebih gampang. Oke. Terus ini lagi cari dan kita cek dulu scanner kita di sini ada yang komplit nggak? Oke, website tag sudah komplit. Tes portal Helium ini ya, yang barusan sudah komplit. Ini kelihatan ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini dan tentunya memang sudah disampaikan juga dengan Pak Dimas tadi, tools VA apapun itu teman-teman harus cross check lagi karena bisa jadi false positif gitu ya. Sehingga kita butuh pen test untuk memverifikasi hasilnya. Oke, contohnya absence anti charge token. Oke, berarti nggak ada anti charge tokennya. Ya udah cari aja gitu ya. Ini ada solusinya. Ini ada proses attack-nya seperti apa. Ini terlalu ini nih. Ntar saya cari yang kayaknya nggak ada yang ini ya. Nggak dapet yang high gitu ya. Oke, ini contohnya ada anti click jacking atau X-frame option ya biasanya di sini ya, ketahuan juga dapatnya. Oke, nah ini bisa teman-teman coba juga dengan web lain tentunya. Kita sudah tambahkan rekan-rekan. Kalau saya mau web scanner ini harus authorize dulu ya. Saya checklist tapi saya nggak authorize, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ada yang melaporkan itu bisa kita tindak lanjuti. Jadi pastikan sudah diizinkan untuk melakukannya. Oke, itu lalu kita cek lagi. Ini bisa bisa diekspor ya ke PDF ya teman-teman. Jadi untuk report PDF-nya kurang lebih seperti ini, ya kurang lebih seperti ini. Oke, ya lumayan lah ya. Ada PDF-nya. Oke, bisa dibaca. Oke, saya close dulu. Kita cek lagi scanner yang lain. Website tag sudah, subdomain enumeration. Nah, ini menarik nih. Banyak ya. Wah, saya mau bug hunting nih di Microsoft, ya udah cari aja nih. Sebanyak ini subdomainnya banyak banget sih. Oke. Sekarang saya mau ekspor ya udah saya ekspor aja. Jadinya apa? Jadinya kayak gini. Kelihatan nggak ya yang saya share? Ya. Saya share screen aja deh kalau gitu deh. Share semuanya deh. Oke. Jadinya kayak gini, teman-teman ya. Jadi kalau sudah saya ekspor tadi, ini jadinya seperti tadi. Oke. Saya stop dulu. Soalnya banyak jendela nih. Oke. Ini terus apa lagi? Open port. Open port ini. Saya bingung nih. Bacanya seperti apa sih gini? Kalau pentester yang berpengalaman memang prefernya baca seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman yang belum biasa, ini agak bingung. Jadi kita bikin attack surface di sini, teman-teman ya. Jadi lebih gampang bacanya. Ini oke, tes portal Helium. Portnya apa aja? Oke, ini port yang kebuka, gitu ya. Servisnya, oh ternyata pakai Cloudflare semua, gitu ya. Teknologi di baliknya, oke ada PHP, ada Cloudflare, gitu ya. Yang lain bisa dicek juga pakai website. Seperti itu. Lalu ada juga mobile apps nih. Ini udah bisa belum ya? Saya cobain ya. Mobile application scanner ini soalnya agak lama sih. Oke, nggak bisa ya. Oh, masih building. Ini belum bisa, teman-teman. Masih di build servernya, tapi secara fungsi sudah bisa ya. Ini belum ditampilkan di sini soalnya. Cukup lama untuk melakukan scan-nya ya untuk mobile apps. Itu jadi teman-teman bisa
cobain add targetnya dari sini, atau saya mau langsung scan pakai ini bisa juga, misalnya pakai SSS deh gitu ya. Entitas name, tes portal, saya pakai yang ada aja ya, biar gampang ya. Tes portal, saya start scan. Oke, saya sekarang coba yang multiple deh. Kalau multiple, uh, multiple scan, jadi saya bisa scan beberapa tools ya, website recon misalnya, terus saya pakai WordPress scanner enggak ya, ini sama network scanner nih. Oke, 1, 2, 3, 4. Saya cobain, kita tes portal, multiple scan. Oke, start scan. Oh, ada yang error nih. Bentar. Kayaknya belum bisa nih. Terus, oke, saya cobain dulu. Ini coba deh. Tes portal. Kalau nggak bisa, berarti error ya. Gitu aja ya. Kita nggak lanjut. Oke, ada yang error. Nanti dicari tahu. Lalu ada juga kita cobain misalnya ya, XSS tadi ya, tes portal XSS, ini kita coba start scan. Dia akan nyobain beberapa payload ya. Ini payloadnya banyak ya. Dia akan cobain. Tapi kalau untuk sekarang XSS-nya nggak kayak XSS Hunter tadi ya, lebih kepada get method. Dia cari yang bisa dicobain lewat get method apa aja sih gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, contohnya kayak gini. Kita coba aja ya. Kita coba aja, bisa nggak? Atau ini deh. Coba aja ya. Saya copy di sini, terus saya paste. Oke. Saya copy, saya paste, terus kita coba di sini. Oke, ada ya berarti ya, benar berarti ya. Jadi harus dicoba juga, benar nggak web itu kena XSS misalnya, benar nggak web itu kena SQL injection dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk VA ini ya, tujuannya tadi kita lihat potensi kerentanannya apa aja. Masalah benar atau enggak itu harus kita cek lagi. Tapi setidaknya sebelum di deploy ke production, kita sudah tahu nih, ini potensi kerentanannya ini nih gitu. Jadi bisa langsung di patch. Oke, seperti itu dari saya. Ini reportnya yang tadi ya. Teman-teman bisa cek. Simpel banget ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Ihsan atau Pak Ihsan, terima kasih. Kenapa, Say? Terima kasih Pak. Ini Mas Dimas sama Mas Giri ini makanannya apa ya? Mantap ya Pak Agung ya. Luar biasa dari tadi loh ilmunya. Makasih banyak Pak Ringo atas ilmunya. Ini sebuah tools yang sangat-sangat powerful ya saya lihat ya untuk Helium SH ini, tools vulnerability assessment ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak memiliki basic ya, nggak memiliki basic atau background technical, tadi diterangkan bahkan anak SD aja bisa ya Pak ya, Pak Pringgo, untuk menggunakan Helium SH ini. Luar biasa, Masya Allah. Oke, ini masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Pringgo ya. Ya. Itu udah ada beberapa penanya tadi di chat ya. Yang pertama dari Mas Hernan Gibran Ramadan. Mas, untuk pengguna Cloudflare itu kan ada WAF-nya. IP Helium yang bisa kita add untuk di allow di CF apa ya? Iya, ya benar. Kita belum mempublikasi IP Helium-nya, teman-teman. Jadi memang ini kebutuhannya ya udah prinsipnya scan aja. Kalau ada firewall berarti nggak bisa gitu ya. Tapi untuk
deep scanning kayak tadi ada firewall nih, kita mau whitelist IP Helium sebenarnya bisa aja gitu ya. Itu belum dipublikasi, belum masuk ke apa common question di Helium. Nanti kita coba taruh deh IP-nya. Gitu ya Pak Hernan ya. Bisa di whitelist Pak. Oke, wah ini luar biasa nih pertanyaan jadi buat pengembangan ya Pak Pringgo. Ya. Terima kasih banyak Pak Pringgo atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Hernan. Selanjutnya pertanyaannya dari Besti. Ini bagaimana ilustrasi penerapan VA di Metaverse? Silahkan Pak Pringgo. Wah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Setahu saya kalau VA cuma di aplikasi atau cuma di network gitu ya. Kalau di Metaverse nggak tahu deh, saya belum sampaikan ke sana deh. Mohon maaf, saya nggak tahu. Mungkin kalau Metaverse ini kan masih sebuah teknologi atau environment yang baru ya. Ini di sini kayaknya masih ada Prof Ono, mungkin bisa menjawab Prof Ono. Sama, nggak tahu. Nyerah. Ini pertanyaannya udah pernah diulang sih, waktu kapan ya, acara apa gitu, nanya juga. Nyerah. Saya sama Pak Pringgo dua-duanya nyerah langsung. Karena masih the whole new environment sih ya. Dari segi database, dari segi infrastruktur, kita kan masih meraba ya, Pak Ono dan Pak Pringgo ya. Itu ada jadi, Pak Dimas tuh. Ya Pak Dimas. Kayaknya nyerah juga Pak Dimas? Pak Dimas. Aduh, kalau Mas Girin nyerah apalagi saya, Pak. Yang bikin VA loh, Mas Girin loh. Oke, itu mungkin masih to be confirm ya untuk apa namanya vulnerability assessment atau analisis di ranah metaverse. Cuman dia kan pada konsep dasarnya ketika penggunaan metaverse itu kan aplikasi ya, aplikasi-aplikasi memang bisa digunakan di ranah virtual. Nah, mungkin kita bisa menggunakan konsep tersebut, tapi untuk secara technical atau implementation-nya mungkin masih to be continue ya. Seperti itu ya, Prof Ono, Pak Pringgo dan Pak Dimas ya. Ya. Oke, selanjutnya ini dari Innocentius Renaldo Bocatola. Halo, selamat siang. Saya izin bertanya, apakah ada cara untuk merecovery kembali hard disk yang terkena virus ransomware secara online? Terima kasih. Wah, Pak Ono ini bukan saya. Bagian gue nyerah juga. Ini mungkin agak sedikit ini ya, keluar ya. Nggak apa-apa, itu pertanyaan valid sih. Pertanyaannya valid benar. Dan ya, banyak yang komplain. Pak Dimas tuh kali punya saran. Kalau saya sarannya beda banget soalnya backup sarannya. Sama Pak. Iya nih, share dikit aja lah. Kemarin sama teman-teman Dell Komputer, saran mereka juga backup sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang kena ransomware datanya sudah di backup. Jadi kalau ada kena ransomware bisa di restore. Kalau Dell kebetulan dia mengembangkan semacam machine learning atau artificial intelligence untuk mendeteksi apakah file backup itu udah mulai kena ransomware. Kalau kena, dia akan restore dari backup sebelumnya gitu. Kira-kira gitu sih logika berpikirnya. Tahu Pak Dimas ada tambahan nggak tahu, saya nyerah kalau kita nyerah. Berarti solusinya adalah ya melakukan recovery dari data yang sudah di backup gitu ya Prof ya? Iya, backup sebelumnya lah ya, benar. Iya, kalau memang sudah terkena dan tidak ada backup, ya kita itu sudah di luar dari kuasa kita ya. Soalnya bayar hacker ransomware-nya juga kadang-kadang percuma kita bayar, dia tetapnya nggak ngasih key, jadi tetap nggak bisa dibuka akhirnya, jadi rugi sih sebenarnya. Ujung-ujungnya nambah terus Prof nanti buat ngebukanya. Ya, mungkin kalau tadi ada solusi ya dari Dell ya di backup, atau mungkin kan sekarang juga sudah banyak ya teknologi cloud ya. Cloud server, cloud computing, atau cloud storage, nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi tidak hanya mengandalkan dari hard disk saja gitu kan, atau secara fisik bisa memanfaatkan atau menyimpan di beberapa cloud storage sekaligus gitu kan. Nah, ini sama nih Prof, sekalian promosi ya. Insya Allah nanti tanggal 25 Agustus ada webinar juga nih ITTS kolaborasi dengan Cloud Kilat.
terkait cloud. Oh alah, lu kagak ngomong tanggalnya ke gua lu rasa. Itu nanti tanggal 25 insya Allah. Oke, siap. Itu. Baru saya kirim email, tanggalnya tanggal berapa? Oh ternyata tanggal 25, kagak mau. Pak Isan ini pembicaranya saudara-saudara. Itu jadi sekalian ini pas banget ini ngomongin ya terkait storage, kita masuk nanti ada materinya, itu ada webinarnya juga di terkait cloud storage di cloud server ya. Cloud server cloud computing antara ITTS dan Kilat. Seperti itu. Oke, kalau gitu next question. Dari Pak Hernan lagi nih, Pak Pringgo ya. Walaupun paid version sekalipun, ini masih terkait dari IP Helium, Pak Pringgo. Ya, bisa. Mau community, mau paid, nanti kalau kita taruh di comment question, nanti kita kasih tahu IP-nya. Itu bisa jadi masukan kok ke teman-teman tim buat kebutuhan ini ya, PA yang punya firewall ya. Makasih Pak Hernan. Oke, siap. Jadi untuk saat ini baik yang paid maupun free belum ada, cuma nanti akan ada di updatean terbaru ya, Pak Pringgo ya. Ya, masih update. Oke, siap. Seperti itu Pak Hernan. Selanjutnya ini dari Pak Wira Saputra. Kalau buat security kriptografi kuantum untuk memperkuat server database gimana Pak? Waduh, ini pertanyaannya. Saya nggak tahu. Saya serahkan ke Pak Ulul. Yang jago Pak Dimas. Bukan gue. Pak Isan, Pak Dimas tuh, Pak Isan. Pak Dimas, monggo Pak Dimas. Aduh. Ini pertanyaan dari Pak Dimas tadi nih soalnya nih. Iya bener. Ya, kalau kuantum ya, ini yang saya tahu aja ya. Kalau kuantum kan biasanya identiknya sama ini ya, sama komputer canggih ya, superkomputer lah. Mungkin pada dasarnya di kriptografinya kali ya, kalau dari ke komputer yang kuantum atau superkomputer, otomatis karena komputernya super ya, kemungkinan untuk pengkriptografiannya akan jauh lebih kuat, mungkin gitu kali. Maksudnya, maaf ya kalau salah nih gitu ya. Itu sih. Yang pasti emang pasti lebih kuat lah kalau komputer lebih tinggi ya. Gitu aja. Mungkin nambahin dikit aja lah. Kalau saya mungkin bukan masalah kriptografi kuantum tadi sih saya. Sesuatu yang di-encrypt biasanya lebih kuat. Kira-kira kayak gitu. Salah satu contoh yang real adalah teknologi blockchain. Dan itu sebenarnya database di-encrypt. Konsekuensinya database di-encrypt dengan bentuk blockchain seperti itu, dia tidak seperti database yang normal. Database yang normal kan bisa CRUD ya. Create, read, update, delete. Kalau blockchain dia cuma create sama read aja. Jadi dia bisa di-create, bisa di-read. Read artinya bisa di-audit. Tapi update delete-nya nggak bisa dibuang sama sekali karena itu potensi dihancurinya lewat situ sih. Jadi kalau saya ngelihatnya ke arah situ, tren kedepannya saya ngelihat lebih ke arah blockchain sih sebenarnya, turunan-turunan blockchain ya, seperti di Hyperledger lah, segala macam, Ethereum dan sebagainya. Dan itu kayaknya bakal keren banget dan itu yang akan merubah bank di Republik Indonesia. gitu Pak Ihsan, balik lagi ya, silakan. Oke, mantap, luar biasa Prof. Ono, Masya Allah jawabannya. Jadi lebih ke arah untuk trennya itu memanfaatkan dari teknologi blockchain ya. Itu untuk kedepannya, karena memang secara environment, secara infrastruktur blockchain itu lumayan menjawab dari permasalahan security yang banyak ditemukan. Betul begitu ya, Prof ya? Ya, kira-kira gitulah. Dan itu database banget sih, database itu. Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Aji Sabto TI. Maaf, terkait backup, apa itu gunanya aplikasi semacam time shift? Mungkin ini pertanyaan yang terkait dari jawaban yang terkena ransomware ya. Bisa dijawab, monggo Pak Pringgo. Pak Pringgo ini mah. Ya, saya jawab secara umum. Jadi kalau backup, kalau aplikasi bisa pakai macam-macam aplikasinya. Tapi prinsipnya gini, kita punya backup planning ya. Apakah seminggu sekali, apakah seminggu 2 kali. Lalu ada
skenario untuk restore. Jadi kalau saya tanya teman-teman, datanya udah di backup belum? Udah semuanya udah backup gitu ya. Tapi pernah disimulasikan restore nggak? Nggak pernah gitu. Nah itu dia tuh. Kenapa perlu disimulasikan? Karena saat terjadi insiden, kita tahu seberapa lama layanan itu bisa kembali lagi dengan merestornya. Jadi nggak cuma backup aja. Ini dari sisi organisasi ya. Tapi kalau saya pribadi, saya mahasiswa gitu kan, ya udah saya backup aja gitu. Tapi prinsipnya harus ada prosedurnya ya, mekanismenya, apakah sehari sekali, seminggu sekali, dua kali seminggu gitu ya. Untuk toolsnya bisa dicobain banyak, gitu aja. Dan restore itu nggak gampang sih, bener. Gue udah ngalamin. Bisa Pak. Nangis. Apalagi kalau versinya berubah dari PHP 5 ke PHP 7, matang langsung. Rombak Pak. Rombak, aduh nangis. Ini Pak Pringgo curang, dia ngomongnya kayaknya gampang gitu, padahal kenyataan hidupnya nggak segampang itu sih. Iya Pak. Benar. Oke, terima kasih Pak Dimas atas videonya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Besti. Pak Agung Budi, oh ini spesial khusus nih Pak Budi. Coba dong perkriptoan. Itu kayaknya khusus ya. Itu mungkin Pak Agung ada tanggapan. Monitor siapa yang putus? Pak Agung? Halo? Ya, halo. Gimana, Mas? Itu ada pertanyaan dari Besti Pak. Pak Agung Budi, skill dong perkriptoan. Wah, materinya beda ini. Kriptonya lagi ambruk. Oke, ini mungkin bisa dijapri aja ya, Pak Besti ya, ini namanya Tukinesral ini Besti. Ramadan Yanto izin bertanya. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang open bug bounty pada aplikasi milik institusi pemerintah? Terima kasih sebelumnya, Prof. Open apa? Open bug bounty. Waduh. Yang lebih ngerti, jujur urusan bug bounty lebih yang ngerti Pak Pringgo loh. Dia terlibat ke BSSN segala macam. Pak Pringgo kumaha? Pak Pringgo. Ya. Open bug bounty kumaha? Ada regulasinya atau polisinya pemerintah gimana? Saya nggak tahu. Kayaknya setahu saya ya, kalau untuk regulasi khusus belum ada. Untuk open bug bounty aja belum ada, apalagi open bug bounty. Setahu saya itu. Jadi kesimpulannya kita masih bebas merdeka gitu kan ya? Soalnya kalau ada regulasi semua terbatas. Balik lagi kan, kalau ilegal kan nggak boleh Pak. Tapi kalau nggak ada di aturan berarti semua jadi legal. Tapi intinya harus sopan lah, jangan ngerusak. Kalau nggak ngerusak biasanya dapat duit. Iya, iya. Ini mungkin Pak Dimas ada tambahan lagi nih terkait bug bounty. Ini Iya. menarik nih ya. Kalau open bug bounty itu saya pernah dengar sih dari BSSN dulu ya, ada istilahnya namanya VVDP itu ya, voluntary disclosure program gitulah. Cuman terakhir kali saya coba kontak ternyata kayaknya resource-nya lagi nggak ada nih, makanya ditutup. Dulu tuh sebenarnya kalau kita nemuin di semua situs pemerintah itu kita bisa report di program VVDP-nya BSSN itu gitu. Cuman untuk saat ini saya kurang tahu deh udah dibuka lagi apa belum itu sih. Oke, itu jadi untuk jawabannya ya, langsung dijawab sama kedua narasumber dan Prof. Ono untuk Mas Ramadan Yanto. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mas, Mbak, silahkan Bapak Ibu. Terkait Helium SH, terkait VA, atau mungkin pen testing ini mumpung banyak. Ini ada nih, ada dari Fauzi lagi. Dari Pak Fauzi, mau bertanya, apakah kita bisa tahu website kita sedang di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Ini nice question nih, monggo Pak Pringgo dijawab.
Ya, bisa tahu kalau ada lognya. Kalau nggak ada lognya nggak tahu. Jadi log itu fungsinya untuk melihat semua request yang masuk, apapun ya, mau scanner kayak mau apa user biasa gitu ya, login pakai aplikasi segala macam. Kalau ada lognya bisa tahu, bisa ketahuan. Kalau scanner karena lebih masif ya, lebih intrusif, jadi lebih mudah diketahui ya. Apalagi bentuk requestnya kan macam-macam tuh, aneh-aneh biasanya, bisa ketahuan kalau ada log gitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Pringgo. Mungkin dari Pak Dimas dan Prof. Ono ingin menambahkan. Cukup saya mah, Pak Dimas lah. Idem Pak Dimas. bener kalau dari log. Ya, kurang lebih emang benar udah dari log itu udah paling benar sih. Kalau mau lebih gampangnya lagi ya kalau kita punya WAF ya otomatis, malah biasanya nanti di email segala macam kalau ada bentuk serangan kayak gitu sih. Terutama log ya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas atas tambahan jawabannya. Jadi balik lagi terkait terhadap dari website yang kita buat atau aplikasi yang kita buat, apakah kita mengaktifkan log tersebut atau tidak? Seperti itu betul ya? Oke, next question, ada 3 lagi nih. Dari Pak Franz Gelora, maaf, apa VA bisa digunakan dalam mengetahui sejauh mana sistem keamanan di perusahaan kita? Ya, Monggo Pak. Pak Franz, VA itu yang saya pahami digunakan untuk melihat potensi kerentanan yang ada ya pada objek tertentu, misalnya pada aplikasi A gitu ya. Kita melakukan VA, terus kita jadi tahu, oke, potensi kerentanannya A, B, C, D, E gitu ya. Tapi belum tentu itu kerentanan beneran gitu, sehingga harus ada langkah tambahan tadi untuk dites secara manual gitu ya, pentest misalnya. Tapi kalau nggak ada resource itu, dari data VA itu sudah bisa dicoba patch sebenarnya, kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Pringgo atas jawaban. Mungkin dari Pak Dimas dan Prof. Ona ada tambahan? Cukup, udah sahih lah. Oke. Luar biasa. Oke, semoga menjawab ya Pak Franz jawabannya. Kemudian misalnya dari Pak Justinus SN, wah, serial number. Bapak, untuk aplikasi yang jalan di intranet dengan platform Laravel, apakah TOVA tadi bisa digunakan dan bagaimana optimal biar aman aplikasinya? Terima kasih. Oke, kalau nanya yang Helium, apakah bisa digunakan lewat intranet? Ada 2, bisa atau enggak. Secara umum nggak bisa, teman-teman. Tapi yang nggak bisa ini kita masih menyiapkan gimana caranya klien hanya bisa upload VPN konfigurasi aja, terus bisa masuk ke intranet, itu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Yang kedua bisa. Kenapa bisa? Karena aplikasi yang ada di intranet itu bisa dibikin kayak tunneling gitu ya, proxy ke luar yang bisa diakses oleh Helium. Sekarang itu Helium cuma bisa akses yang secara publik aja, kalau intranet nggak bisa. Seperti itu. Kalau bagaimana aplikasinya biar aman, ya yang pertama harus secure by design dulu sih. Kalau saya ya prinsipnya ya, secure by design dulu, jalankan itu, lalu dites pakai VA, pakai pentest tadi, baru dilakukan proses patching, dan itu dilakukan secara terus menerus. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih banyak Pak Pringgo atas jawabannya. Dari Pak Dimas atau Prof. Ono ada tambahannya? Persilahkan. Sahih Mas. Sahih. Mungkin bisa ngelirik ini sih kalau saya. Intinya sebenarnya yang disebut sama Mas Pringgo itu kan
teman-teman Helium itu ngelihat IP publik ya, sementara internet kan IP-nya private. Bagaimana caranya yang ada di private bisa kelihatan di publik? Salah satunya VPN, bisa juga reverse VPN dan sebagainya. Tapi intinya kita harus nembusin dari luar masuk ke dalam pakai VPN dan teman-temannya itu sih. Kira-kira kayak gitu. Cuman hati-hati ya kalau ngebuka kayak gitu. Muka penerbit yang lain ya, Prof. Iya. Ini pakar-pakarnya semua nih yang di sini nih terkait penerbit ini. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Pak Justinus ya. Ini ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita dua penanya lagi. Saya nanya dong Pak Isan. Berat. Siap. Yang ini berat ini urusannya. Ini berat. Silakan Pak Agung. Mungkin di webinar ini kan ada yang mungkin secara tingkat kemampuannya, ada yang mungkin belum mengenal PA dan sebagainya. Kalau misalkan ingin menjadi profesi seorang PA atau mungkin kita mau belajar atau sebagai orang yang mau defense terhadap istilahnya maling yang mau masuk gitu, kita belajarnya dari mana sih Pak gitu. Artinya apakah, karena kan ini bahasa pemrogramannya mungkin berbeda-beda ya, terus kemudian dari aspek keamanan server juga satu hal yang penting untuk menjaga sistem kita gitu. Jadi apakah harus based on Linux kah atau based on PHP atau bagaimana untuk mencoba kita untuk sama-sama belajar, masing-masing belajar untuk bisa mengamankan rumah kita sendiri. Kira-kira gitu pertanyaannya Pak Isan. Terima kasih banyak Pak Agung, ini luar biasa sekali pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab kepada narasumber ya, Pak Pringgo. Ya, terima kasih Pak Agung, salam kenal Pak. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik ke security, kalau dari pengalaman saya gitu ya, dan saya tanya juga ke teman-teman, memang balik lagi ke saya sukanya yang di mana gitu ya. Apakah saya suka bikin aplikasi programming misalnya, apakah saya suka config network, jaringan atau OS dan lain sebagainya. Nah, balik ke sana dulu, suka di mana, setelah itu baru ditanya lebih jauh, ini security-nya seperti apa. Misalnya kalau saya programming nih, oke, saya mau bikin aplikasi pendaftaran seminar, aplikasinya udah jadi gitu ya. Jadi mikir lagi, kalau aplikasi saya diserang seperti apa ya gitu ya. Nyerangnya dari mana? Nah, itu yang dicari tahu lebih lanjut, sehingga nanti baru ketahuan nih nyerangnya dari sini, kemudian tindakan penjaganya seperti ini gitu ya. Dan secara tidak langsung itu sudah belajar terkait dengan security di programming yang saya suka tadi misalnya seperti itu. Di OS sama juga seperti itu, ada saya config berbagai macam layanan gitu ya. Kira-kira kalau saya baca berita kok ada log4j kok bisa diretasi misalnya gitu ya. Ya udah, gimana cara config-nya? Kurang lebih seperti itu Pak Agung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh siap. Mungkin Mas Dimas mau nambahin nggak nih atau Prof? Monggo Pak Dimas Ya. dan Prof Tono. Dimas duluan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau misalkan ada seorang pengen masuk menjadi expertise di bidang cyber security ya, yang pertama udah pasti kelihatan dari awal sebenarnya benar passionnya tuh apa gitu ya. Pertama, karena kalau udah nggak passion biasanya di tengah jalan udah selesai gitu. Apalagi kalau berangkatnya itu mulai langsung dari saya mau belajar ini hacking gitu ya. Nah itu udah salah sebenarnya. Jadi harusnya belajarnya itu mulai dari basicnya. Apakah itu belajar basic pemrogramannya dulu atau belajar networkingnya dulu gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita cuma bisa ngehack aja gitu ya, terus kita ngasih laporan, terus cara solusinya gimana gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya background dari programming atau dari networknya, ya itu udah pasti kita nggak bisa ngasih solusi gitu ya. Nah, terus yang nggak kalah penting itu adalah
etika ya, karena sebenarnya banyak banget yang jago tapi kadang etikanya lupa gitu ya. Nah, etika ini juga harus dimasukin ke dalam diri kita sebelum kita mau jadi istilahnya kita mau ini ya, mau jadi expertise dari cyber security. Gitu sih Mas Isan. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Dimas. Ini Pak Dimas karena holder dari CEH ya Pak ya, sertifikat CEH. Jadi tadi di-mention etikanya tuh harus dijaga ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dimas sekali lagi. Untuk Prof Ono, tambahannya Prof? Iklan, tambahannya iklan akan berjalan. Tapi kira-kira gini lah, Pak Dimas itu juga ngajar, Pak Dimas itu ngajar di TTS juga, beliau ngajar tentang security hacking dengan hukum, jadi ada kuliahnya. Kalau nggak salah, nggak tahu nih, saya harus konfirmasi ke Pak Agung, mungkin semester depan akan ada, atau semester depannya lagi, mungkin kuliah cyber security-nya sudah mulai ada juga, dan salah satu yang ngajar juga Pak Dimas juga. Jadi di ITTS ada kuliah-kuliah seperti itu. Kuliah itu bisa diakses hari ini di open course ITTS ACID. Saya ulang ya, opencourse.itts.ac.id. Kita bisa akses, kuliahnya free, ada di situ, dan Anda bisa ngerjakan kuis dan sebagainya sampai dapat sertifikat. Sebenarnya ada kayak gituannya. Kalau merasa kurang dari sisi kuliahnya, itu ada link-link rekaman video-videonya, bisa Anda lihat linknya di YouTube, video-videonya juga ada. Kalau merasa kurang juga, ada perpustakaan digital, buku-buku hacking, cybersecurity dan sebagainya bisa diakses di internal ITTS ada. Kalau pengen ngopi juga silahkan kirim harddisk ke saya kopiin semua buku-bukunya. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Kalau untuk buku, untuk open course bayarnya gampang banget. Nanti abis sholat tolong doain aja. Bayarnya kayak gitu aja. Jadi ilmunya kebuka semua sebenarnya. Di tetes ada semua. Gitu, balik lagi. Ini iklan lewat. Pak Ihsan silahkan. Jadi daftarlah di TTS. Seperti itu ya Prof ya? Itu Pak Chandra yang ngomong kayak gitu, bukan gue. Ini yang sudah live ini. Ya, itu untuk tambahannya ya. Jadi memang dari ITTS sendiri banyak ranah dan expert ya di ranah cyber security gitu kan. Jadi kalau emang ada yang berminat ya, itu ada yang bertanya linknya itu ini kita di chat aja ya, opencourse.itts.ac.id. Oke, itu untuk Pak Hena Sulaiman ya. Kemudian ini ada lagi nih pertanyaan dari Aldi Setiawan. Pak, izin mau nanya, misal saya dapat temuan celah di satu website. Nah, untuk tata cara melaporkan ke pemiliknya seperti apa ya? Bisa dijawab, silahkan Pak. Mungkin Pak Pringgo ini yang ahli mah. Oke, kalau nemu celah keamanan, kalau program bug bounty udah ada ya tata caranya ya, udah legal gitu ya, udah ada prosedurnya. Tapi kalau enggak, misalnya nih nggak sengaja gitu ya, ketemu gitu, nggak tahu bagaimana caranya, bukan program bug bounty, nggak sengaja ketemu, ya biasanya cari tahu kontak di email sih, itu aja. Kalau nggak ada, ya coba tanya ke teman-teman gitu. Tapi yang jelas secara etika jangan dipublikasi, atau secara undang-undang jangan melakukan tindakan yang intrusif, yang scanning gitu ya, dengan objek yang belum ada izinnya, kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Pringgo atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dimas yang tadi banyak banget dari experience-nya mendapatkan bug reward ya. Ya, saya cuma mau ngasih tahu aja sih, kalau kita main-main ke website orang itu sebenarnya 50-50 ya. Kita nggak tahu dari si penjaganya ini galak apa enggak itulah. Jadi kalau misalnya kita nemuin yang ada bug bounty-nya, emang paling benar ya, paling benar itu ya kontak langsung ke IT-nya. Kalau nggak bisa dapat, coba cari di LinkedIn.
gitu ya. Coba cari LinkedIn, coba cari tahu misalkan head IT-nya siapa gitu ya. Yang jelas temuannya itu ke CS-nya gitu ya, atau mungkin orang yang ke depan, karena yang kita lihat di websitenya biasanya kan email marketingnya kah atau email apanya gitu ya. Nah itu jangan, sebaiknya dihindari. Coba dulu cari orang IT-nya gitu ya, paling nggak CTO-nya atau CEO-nya malah gitu. Itu aja sih tipsnya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas atas jawabannya. Prof Ono mungkin ada tambahan? Sahih, udah. Jadi jadi keikutan bro. Mungkin saya sedikit menambahkan ya dari pertanyaan ini, karena saya pernah beberapa kali, terutama di aplikasi lain ya, aplikasi chatting lain. Nah itu saya pernah beberapa kali melaporkan. Nah itu memang tidak ada di bug bounty gitu kan. Tetapi saya punya kenalan ya yang bekerja di lain, memang dia senior UI UX-nya di sana. Jadi saya menemukan waktu itu ada bug di ranah split bills-nya gitu kan, beberapa kali. Nah saya jadi hanya menghubungi beliau gitu kan, ngasih tahu, saya rekamkan gitu kan bugnya seperti apa, dan dari situlah kemudian di follow up oleh yang bersangkutan, dan ya alhamdulillah ada rewardnya. Mungkin dia karena teman saya jadi dapat reward, kalau bukan teman sih mungkin lebih gede rewardnya. Seperti itu sih. Jadi harus KKN sedikit gitu ya. Seperti itu. Tapi bener sih. Monggo bro, gimana kan? Nggak bener sih, KKN itu penting. Itu aja sih poinnya. Orang dalam ya Prof ya. Ini kan kayak gini tuh membuka untuk orang dalam ya Prof ya. Sebetulnya kan acara-acara seperti ini jadi mengenal lebih dekat gitu kan. Jadi itu kalau misalnya memang tidak ada di bug bounty gitu kan, kalau misalnya tadi dari pengalaman Pak Dimas mungkin ada gitu ya di bug bounty HackerOne ya, kalau nggak salah tadi Pak Dimas. Terus dari Pak Pringgo juga sama. Nah itu bisa ya, kalau tidak punya kontak orang dalam gitu kan, atau tidak punya kenalan atau link sana, salah satu cara yang paling tepat menurut saya memang melalui LinkedIn gitu loh kan. Di sana tinggal memilih corporate-nya dari Line, terus habis itu misalnya Line gitu kan contoh, terus bisa kelihatan dari yang kerja di sana seperti apa, bisa di approach seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, mungkin itu saja kali ya untuk sesi tanya jawab topik kedua terkait Helium SH. Mungkin dari Pak Pringgo ada closing statement atau penutup untuk materi Bapak. Ya, khususnya untuk teman-teman developer ya, kalau membuat aplikasi memang harus diperhatikan dari desainnya dari awal gitu. Jadi kita bikin aplikasi, kira-kira potensi kerentanannya apa aja. Nah dari situ baru diimplementasikan kontrolnya, dan juga dilakukan testingnya nggak cuman testing fungsi tapi juga testing security, sehingga nanti diharapkan ekspektasinya adalah secure by design ya, bukan secure by incident. Seperti itu. Terima kasih Mas Ihsan. Oke, luar biasa sekali closing statementnya. Yang penting adalah secure by design, bukan secure by incident. Ini pun melengkapi dari closing statement dari Pak Dimas juga ya, karena yang lebih baik untuk dihack oleh kita sendiri dibanding dihack oleh orang lain, karena biaya recovery akan jauh lebih mahal dibanding untuk maintenance seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari webinar vulnerability analysis pada pagi hari ini. Luar biasa sekali bisa saya sampaikan untuk narasumber kita, Bapak Dimas dan Bapak Pringgo dari Cyber Army. Terima kasih juga untuk Prof Ono ya, yang langsung memberikan wejangan-wejangan khusus di webinar ini, juga dengan Pak Agung atas pertanyaan mau akhirnya tadi ya. Sekian untuk webinar pagi ini, saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di webinar selanjutnya, webinar ITT selanjutnya yang insya Allah yang sudah ada tanggalnya, ada 25 Agustus, terkait cloud computing ya, dengan terkait cloud server. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan barokah dalam hidup kita, amin amin amin.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Jos, terima kasih. Jos. Terima kasih. Oke, saya live juga ya. Terima kasih.